Yang pertama-tama ini menjadi kali kedua untuk pemerintah melarang dilaksanakannya mudik massal ya, di mana sebenarnya kalau bagi perusahaan transportasi jalan raya ini merupakan season yang paling ditunggu-tunggu. Jadi ini bukan yang pertama kali, ini yang kedua kali. Tentu multiplier efeknya juga cukup besar ya, pasti ya untuk ekstra bonus, ekstra gaji, yang notabene uang itu pasti juga akan mendorong terjadinya investasi dari yang memiliki dana tersebut kepada purchasing consumer goods juga akhirnya jadi tidak ada lagi. Tentunya impact-nya lagi ke perusahaan logistik juga, akhirnya yang biasanya pada saat ini juga banyak memiliki stok barang, barangnya juga dinikmati oleh banyak orang, akhirnya mereka juga harus mengalami suatu tantangan yang sangat besar. Jadi ini sudah kedua kali. Jadi ini tentunya bagi perusahaan otobus ya, terutama antar kota, antar provinsi, juga antar kota dalam provinsi yang notabene di bawah naungannya Organda ya. Indonesia ini tentunya mengalami suatu kontraksi yang cukup signifikan. Kalau kita lihat data dari BPS, angkutan transportasi darat ini selama masa pandemik ini mengalami kontraksi cukup besar sampai hampir 50%. Tapi belum mengalahkan angkutan udara yang kontraksinya sampai hampir 92% begitu. Dan di lain pihak, pemerintah mengeluarkan keputusan ini tentu memang ada tujuannya agar pandemik ini dapat dimonitor dengan baik. Namun sepertinya kita belum melihat bahwa harus ada sebenarnya justifikasi lainnya apabila dikeluarkan suatu kebijakan yang memberatkan bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat selaku operator dari usaha layanan bus antar kota antar provinsi ataupun bus antar kota dalam provinsi. Contoh kecilnya aja kalau saya melarang anak saya tidak boleh banyak menonton TV, tentu kompensasinya saya lakukan adalah membeli buku yang banyak agar anak saya juga tetap ya menggunakan waktunya dengan baik, mungkin komunikasi saya dengan anak saya tingkatkan, jadi harus ada namanya balance-nya gitu ya. Bagaimana orang tua, regulator saya anggap sebagai orang tua, mengeluarkan suatu kebijakan yang tentunya impact-nya sangat besar kepada perusahaan otobus antar kota, antar provinsi ataupun AKDP, tapi justifikasi lainnya apa begitu yang diberikan kepada para operator ini. Dan di bawah operator ini karena ini perusahaan padat karya, banyak sekali karyawan-karyawatinya, banyak sekali timnya ya yang juga selama 2 tahun ini mengalami tekanan yang cukup luar biasa begitu. Baik, berarti menurut Anda ini belum disiapkan kompensasi dan juga komunikasi oleh pemerintah terkait dengan kebijakan ini ya. Ibu Eka, kita ketahui di tahun 2021 ini kan merupakan tahun dari pemulihan ekonomi. Lantas seperti apa nih Anda melihat mungkin saat ini kinerja dan juga pemulihan di sektor otobus saat ini? Kalau kita melihat dari awal pandemik ini mulai kita rasakan ya 2020 ya, kita berbicara mulailah Maret April ya, di mana banyak kebijakan salah satunya adalah tidak boleh beroperasinya angkutan bus-bus ini. Ditangkepin itu kalau dari Jakarta berangkat itu dicatung di Tangerang ditangkap, diperiksa dan harus kembali lagi ke Jakarta. Karena kita akui bagaimanapun juga yang namanya kegiatan antar kota antar provinsi ini ataupun antar kota dalam provinsi tetap mulainya tuh paling banyak dari Jakarta ya, DKI Jakarta. Kalau kita berbicara untuk kegiatan mudik lebaran paling banyak tujuannya tentu nomor 1 adalah Jawa Tengah, baik dari Jakarta ataupun dari Sumatera, dan yang kedua adalah ke Jawa Timur. Jadi itu di poin tertentu dikontrol, dijaga oleh aparat-aparat pemerintah sehingga kendaraan-kendaraan itu tidak bisa melalui sampai ke tujuan yang terakhirnya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.